Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan. Jadi di sini kami dari kelompok 1 kelas KBI akan mempresentasikan mengenai penggunaan uh, Notepad, Crystal X, BioEdit, dan Mega dalam memperoleh pohon filogeni. Dan pada materi ini kami menggunakan beberapa aplikasi seperti Crystal X, BioEdit, dan aplikasi Mega. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Kurniahi dan rekan saya yaitu Siti Nur Aisyah, dan rekan saya yang satu lagi yaitu Rafia berhalangan hadir karena sedang melakukan kunjungan studi di Jepang. Dan untuk itu hanya kami berdua yang ada di dalam video ini sekaligus menjelaskan bagaimana bisa dihasilkan pohon filogeni dari beberapa aplikasi yang telah saya sebutkan tadi. Untuk itu saya akan mulai share screen terlebih dahulu. Untuk penjelasan pertama mengenai langkah-langkah awal dari filogeni itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Angga Kurniahi. Yang pertama itu kita mendownload data hasil counting dalam bentuk Notepad. Nah, pada saat ini saya mendapatkan data counting seperti ini. Nah, setelah kita buka file ini dalam bentuk Notepad, kita copy, lalu kita pergi ke Chrome. Nah, setelah itu kita buka NCBI Blast. Nah, kita buka Nucleotide Blast. Dan kita pastikan sequence counting tadi. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Setelah kita scroll ke bawah, kita cari kolom algoritma parameters, dan kita ubah max target sequence menjadi 500. Setelah itu barulah kita blush. Nah, ini kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik. Setelah itu akan muncul bagian sequence producing significant alignment. Nah, pada saat ini terdapat spesies-spesies pada kolom deskripsi, itu spesies Fagervaria carnivora. Nah, untuk itu kita pilih 10 sequence dan diusahakan sequence-nya ini berbeda spesies atau dan juga dalam bentuk partisial sequence agar nanti sequence-nya tidak panjang dan memudahkan kita dalam melihat ataupun memotong sequence-nya nanti. Nah, mungkin saya ingin memilih Fagervaria carnivora from Taiwan, Fagervaria haplotype 16, lalu Fager carnivora voucher USNM, dan Fager carnivora haplotype, Fager carnivora haplotype H11 16S. Lalu mungkin kita scroll lagi ke bawah, ini ada Fagervaria isolate. Nah, sebelum kita hitung dulu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu saya ingin melihat Fagervaria yang mitokondrial. 6, 7, dan 8, 9, 10. Kita usahakan perbedaan namanya itu ada gitu, agar nanti pohon filogeninya bisa bagus dan jelas. Mari kita hitung lagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu setelah kita pilih 10 spesies yang ingin kita buat pohon filogeninya, kita
kita klik, kita tekan download, kita klik dalam bentuk FASTA complete sequence. Nah, nanti akan ada terdownload otomatis dan akan bisa dibuka ya. Nah, ketika kita buka folder hasil download, itu dia akan langsung ke Notepad. Nah, di sini kita harus menghilangkan kode asesi atau nomor asesi dari spesies tersebut. Nah, dan kita mengganti spasi dengan underscore. Dan kita hapus bagian yang selain nama spesies tadi. Nah, karena ini ada kemiripan antara Fagervaria carnivora dengan Fagervaria carnivora yang lainnya, maka kita kasih penomoran di belakangnya dengan nomor. Seperti ini, jangan lupa underscore-nya jangan lupa spasinya kita ganti dengan underscore, dan jangan dihapus segitiga yang di samping nomor asesi. Setelah itu, kita lakukan ini sampai ke 10 spesies tadi. Kak, haplotep ini dihapus, Kak? Iya, hapus saja. Berarti ini 4. Ini Nah, mungkin prosesnya agak lama gitu, dan setelah kita kasih nomor, kita hapus nomor sesi dan kita ganti apanya, kita kasih penomoran pada spesiesnya, lalu kita uh, kita kita save, kita klik file, kita cek dulu supaya tidak ada kekeliruan nantinya. Nah, ini seperti ini, mungkin saya tadi lupa ngasih underscore. Lalu ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita klik file. Setelah itu kita save. Kita save as juga boleh, supaya kita nanti tidak ragu di mana menyimpannya. Ini sequence saya ubah ke grup 1. Nah, setelah itu setelah kita simpan, kita save, kita buka Crustal X dan kita open. Nah, kita tutup tab yang berlebih. Setelah itu kita klik file pada sudut kanan atas dan kita klik load sequence.
Kita pilih file yang tadi, itu ada di Windows C, di download kalau nggak salah. Nah ini, yang tadi hasil dari Notepad tadi. Lalu kita ubah fontnya menjadi 12 agar lebih jelas. Nah, setelah itu kita ubah fontnya menjadi 12, kita alignment. Kita lakukan sejajar gitu dengan cara kita klik alignment dan kita klik do complete alignment. Nah, setelah itu kita klik save. Oke. Nah, setelah kita klik complete alignment, kita klik save. Kita klik save dan juga kita klik save sequence as. Nah, klik sequence as dan kita formatnya itu dalam bentuk full-stack dan juga pada FASTA format. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Tunggu share happy download sequence group 1. Saya kasih di sini supaya jelas itu nanti dalam mencari filenya. Kita OK. Nah, setelah itu bagian kita akan masuk ke aplikasi BioEdit dan Mega yang akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Siti Nur Aisyah. Kepada Siti Nur Aisyah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya setelah kita lakukan alignment di Crystal X, kita potong bagian tidak penting pada BioEdit dengan aplikasi BioEdit. Selanjutnya kita buka aplikasi BioEdit. Nah, kita pilih filenya. Nah, ini sekuen yang telah kita alignment tadi dengan Crystal X. Selanjutnya kita potong bagian yang tidak sejajar atau yang tidak rapi. Nah, ya ini bisa kita mulai dari awal. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa hanya pada Fajr-Fajriya kedua yang memiliki sekuen. Nah, sehingga kita potong hingga dia menemukan sekuen yang rapi. Selanjutnya pada bagian ujung belakang kita lakukan pemotongan dan lakukan dengan cara yang sama. Kita lakukan dengan cara yang sama seperti tadi untuk sekuen bagian belakang. Operator bisa geser ke belakang lagi kursornya. Sudah Kak, ini udah bagian belakang, ini bagian depan. Oke, nah setelah
sekuennya rapi antar dari sebuah spesies. Selanjutnya kita save. Apakah sudah di-save, operator? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Setelah kita save, selanjutnya kita buka aplikasi Mega. Nah, kita buka file yang telah kita lakukan pengeditan dengan view edit tadi. Klik file, open file. Nah, selanjutnya kita klik TA. Nah, kita bisa melihat di sini untuk sekuen yang telah diselaraskan tadi. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengklik distance. Yes. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat jarak DNA dari ke-10 spesies ini. Nah, kita juga bisa mengatur desimal yang kita inginkan dengan mengklik ini. Biasanya yang digunakan itu 2 angka di belakang koma. Nah, begitupun caranya jika kita ingin memperbanyak lagi angka desimal yang kita butuhkan sesuai kebutuhan nantinya. Nah, selanjutnya kita langsung saja lihat bagaimana membuat pohon filogeninya dengan mengklik filogeny. Langsung saja klik OK. Filogeny dari ke-10 spesies tadi. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa mengganti modelnya dengan beberapa model tadi bisa di back kembali. Bisa klik filogeny. Ya, konstruk test maximum likelihood. Oke. Angga kemarin ini ada 3 macam enggak, Gah? Iya, Kak, itu apa, Kak, yang nggak ada, Kak, yang filogeny itu cuma di konstruk neckboard-nya aja, Kak. Kalau misalkan 3 macam tuh yang bagian variatifnya nggak sih, Kak? Maksud Kak tadi itu, Kak, yang bagian apa namanya, bagian highlight, itu bagian vari apa namanya, variat analyze, bagian diversity, color soalnya tadi udah. Color pilih display, yang mana display tadi ya? Oh, ini. Klik display. Jadi kita color cell dulu.
Setelah itu kita klik statistik dan kita klik nucleotide composition. Nah, ini tuh kita akan nampak tampilan beda-beda gitu. Ini nilai dari apanya? Nilai dari statistiknya. Dan untuk highlight tuh kita ini variatif. Ini kayak gini tampilannya. Terus highlight yang juga S yaitu daerah yang memiliki satu bahasa pada sequence-nya, yaitu kita klik S sequence size. Terus juga ada PI itu tuh daerah yang memiliki dua bahasa yang berbeda di semua bahasanya. Tapi lalu juga ada variatif yaitu bahasa yang berubah pada sequence. Nah, mungkin itu sih Kak tadi. Maksud Kak 3 itu apa Kak? Ada 3 model kemarin ini bisa diklik. Tapi mungkin emang tergantung sequence-nya mah. Nggak apa. Apa? Ya udah jadi. Kita lihat lagi. Ini. Apa Kak? Lupa nggak? Coba lihat lagi. Lihat yang TA lagi. Nih. Terus sebenarnya yang TA ya. Terus gimana Kak display color show? Mungkin kembali ke pohon naik. Pohon tadi Kak. Oke Kak. Phylogeny, neighbor. Yes, oke. Nah ini. Udah di booster. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ketuanya itu adalah Fajria carnivora 3. Kemudian terjadi percabangan menjadi Fajria carnivora 6 dan 10. Nah, di mana lagi akan mengalami evolusi lagi, yakni menjadi percabangan Fajria 4, 7, kemudian 9 dan 2 ini juga akan terbagi, kemudian menjadi Fajria carnivora 1 dan 5. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke operator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Aisyah mengenai pemaparan dalam penggunaan aplikasi BioEdit dan Mega yang nantinya akan menghasilkan pohon filogeni. Nah, mungkin ini sedikit tambahan juga, kalau misalkan pada pohon filogeni ini kita bisa nge-save dalam bentuk image, kita ke image, habis itu kita save dalam bentuk PNG. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Sekian dari, mungkin saya bisa stop share screen. Sekian dari presentasi penampilan penggunaan aplikasi Notepad, Costa X, BioEdit, dan juga Mega dalam menghasilkan pohon filogeni. Sekian dari hasil pemaparan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share it. Mana ya?